Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama di dalam program pemahaman Alkitab, menghayati iman kita dalam pembahasan salah satu bacaan leksionari ibadah minggu, yaitu kita akan membahas kitab Mika pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 12. Kita akan mengawalinya dengan doa. Dan saudara Melbourne akan membuka acara program pemahaman Alkitab sore hari ini dengan doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum memulai PA pada sore hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dan penuh ucapan syukur untuk kasih karunia dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami. Pada sore yang indah ini kami akan belajar bersama-sama melalui program pemahaman Alkitab. Kiranya apapun yang kami pelajari bisa menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. PA kita pada sore hari ini dari bacaan firman Tuhan Mika pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12 dengan tema memilih dan memilah suara kebenaran. Mika pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, mendengarkanlah ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah firman Tuhan, dan saudari Esther akan memberikan pengantar singkat teks bacaan pada sore hari ini. Terima kasih untuk saudara Melbourne yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab. Dan saya akan memberikan pengantar teks yang akan kita hayati bersama pada sore hari ini. Nabi Mika adalah salah satu nabi kecil yang menyampaikan kebenaran yang tidak menyenangkan telinga pendengarnya. Berbeda dengan para nabi palsu yang menyampaikan suara dalam tanda kutip kenabian dengan sekehendak hatinya. Apa yang disampaikan sesungguhnya hanya karena suap. Pada ayat yang kelima, apabila ada sesuatu yang dikunyah, mereka akan menyerukan perdamaian. Dan apabila tidak ada sesuatu di dalam mulut, mereka akan menyerukan peperangan. Nabi adalah pembawa pesan dari Allah. Namun nabi palsu hanya membawa pesan palsu demi kenikmatan mereka. Bahkan tidak peduli terhadap penindasan yang dirasakan orang lain. Hidup hanya demi kenyamanan diri dan uang.
Mika mengemukakan bahwa Tuhan pasti menghukum bangsa Yehuda karena mereka kejam dan tidak adil terhadap sesamanya. Akan tetapi dalam khotbah Mika terdapat tanda-tanda lebih jelas tentang harapan untuk masa depan. Bagian-bagian yang menarik untuk diperhatikan dalam kitab ini adalah mengungkapkan kebencian terhadap korupsi dan kepura-puraan yang dilakukan oleh Yerusalem dan para pemimpinnya. Nabi Mika melihat kesalahan-kesalahan sosial yang terjadi dan merasa kasihan pada penderitaan orang-orang miskin. Mika mengutuk praktik-praktik keagamaan yang terpisah dari perilaku etis. Mika bukanlah seorang nabi yang memberikan orakel atau nubuat dengan bayaran atau yang menyesuaikan isi pesan kenabiannya sesuai dengan kemurahan hati para kliennya. Demikian pengantar teks yang saya sampaikan, dan PA kita hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudari Esther yang sudah memberikan pengantar kitab Mika yang menjadi bahasan kita hari ini. Saudara, di era teknologi informasi sekarang ini ada banyak berita dengan penjelasan-penjelasan dengan berbagai sudut pandang dan macam-macam kesimpulan yang mungkin bisa berbeda-beda bahkan bertentangan. Hoax, bermunculan bahkan dengan kemasan-kemasan ilmiah yang sangat meyakinkan. Semakin sering berita itu disampaikan, diviralkan, diterima orang, maka semakin mudah orang-orang untuk percaya akan berita-berita itu yang sesungguhnya mungkin tidak benar. Inilah zaman post-truth, kebenaran dilewati. Orang bukan percaya lagi pada kebenaran, tapi percaya pada yang ingin dipercayainya. Kebenaran dilewati, digantikan dengan sajian-sajian informasi sekehendak hati orang yang memesannya dengan berbagai alasan dan penjelasan yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara, kini orang semakin dirasakan kecenderungannya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari-cari pembenaran akan dirinya. Apapun caranya, yang penting saya harus kelihatan benar. Saudara, dalam kitab Mika, pembahasan PA hari ini, nabi yang seharusnya menyampaikan suara kebenaran malah menyampaikan suara untuk menguntungkan pihak-pihak yang sudah menyuapnya. Hari ini di zaman kita juga penyiar berita, wartawan telah melayani siapa yang membayarnya. TV ini akan berusaha untuk menyampaikan informasi yang membela pihak ini. TV itu akan berusaha untuk terus membela pihak itu yang telah membayarnya. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi yang makin canggih ini, makin sulit untuk kita bisa memilah dan memilih mana sesungguhnya suara kebenaran. Di zaman ini, jangan sampai kita lupa untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, dan yang pasti Tuhan sudah menyediakan kebenaran, firman Tuhan yang selalu dapat menjadi pegangan hidup kita sekalipun peradaban manusia terus berkembang dan sudah tidak sama lagi, tetapi kebenaran firman Tuhan itu akan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menyatakan kebenaran, seperti Nabi Mika yang sekalipun harus melawan arus, sehingga kita pun akan beroleh kekuatan dari roh, dipenuhi oleh roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang ke-8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan. Bagaimana kekuatan dengan roh Tuhan itu? Penuh kekuatan dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Maka saudara,
marilah kita belajar untuk menghidupi kebenaran dengan hati yang terbuka, sekalipun kebenaran itu menyatakan kesalahan kita. Sebagaimana Nabi Mika, ia menyatakan kesalahan dan dosa Israel. Apabila memang kebenaran itu sedang menegur kita, marilah kita membuka hati kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran diri. Saya kira bahan ini cukup membekali kita untuk menghayati iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan berdiskusi bersama bagaimana pergumulan untuk hidup dalam kebenaran di dalam grup WA. Tuhan memberkati kita. Amin.